Terus gini Bang, kemarin kan dari apa yang dari Kanoman itu, apakah ada kaitannya dengan wacana pergantian nama itu? Nah, Kesultanan Kanoman berkepentingan karena ingin mempertahankan tradisi para penyebar Islam ini tidak masuk ke perangkap tadi diadu. Nah, makanya kami ini ingin menjadikan tradisi ini menguatkan keimanan kita. Nah, kalau yang sebelah itu kan berpikir, wah nanti kalau jadi galuh ini iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Pertaloka. Hari ini kita ketemu lagi di podcast episode kedua, dimana sebelumnya kita sudah berbincang dengan budayawan Galuh, dan hari ini juga kita masih bersama budayawan Galuh juga, dan kita akan membicarakan ya seputar Galuh juga tentunya ya. Nah, sudah hadir bersama kita ada Bang Supri. Oke. Ya. Halo sahabat Pertaloka. Gimana kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah ya. Ini kayaknya masih capek ini nih. Baru pulang ya ceritanya. Yeah. Habis dari kunjungan dari Kerajaan Kanoman. Oh, dari Kerajaan Kanoman ya. Kesultanan Kanoman di Cirebon. Kesultanan Kanoman di Cirebon ya. Ya, betul. Nah, pasti nanti Bang Supri punya oleh-oleh nih ya dari Kesultanan Kanoman ini. Nah, sebelum kita membahas itu lebih jauh, jangan lupa kita ingetin untuk Sobat Pertaloka untuk subscribe, kemudian like, komen dan share biar nanti channel kita semakin berkembang. Nah, Bang, gimana oleh-olehnya kemarin dari Cirebon? Dapat apa nih? Yang pertama, kita anak-anak muda santri ortodok ya, di pesantren ortodok, pesantren yang Buhun ya, pesantren Bahula ditetapkan menjadi salah satu kepanjangan tangan syiar Islam dari Kesultanan Kanoman. Jadi ada semacam pengulangan sejarah, Mang. Dulu para penyebar Islam itu kan diutus ke sini menyebarkan Islam. Sekarang anak cucunya ditetapkan melalui SK Sultan untuk menjadi penyambung lidah syiar Islam di Galuh. Nah, kemarin kita dilantik untuk membangun kembali jalur dakwah, jalur syiar ini supaya hidup kembali. Tugasnya yang pertama, melestarikan, merawat tradisi-tradisi syiar Islam. Yang kedua, mengembalikan tradisi yang hilang supaya bisa dikenang oleh anak cucu yang akan datang. Karena banyak sekali memang tradisi-tradisi Islam yang hilang nih. Sejak 1800 1900-an ya, abad 19 itu dengan adanya paham-paham yang keras itu kan. Ini banyak tradisi yang bid'ah, khurafat ya, hilang. Nah, kita mau kembalikan lagi tradisi-tradisi itu supaya anak cucu nanti masih mengenal siapa yang menyebarkan Islam di Galuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Sultan Kanoman berkepentingan dengan perubahan nama ya, dari Ciamis ke Galuh. Nah, tetapi kemarin kita menyampaikan karena datanya terbatas ya, bahwa perubahan nama dari Ciamis ke Galuh ini sementara masih dipending, karena memang kemarin riuh ya, ada pilkada, ada legislatif, banyak sekali. Nah, tetapi sebenarnya nama Galuh atau Ciamis itu kan masalah entitas ya. Nah, orang lain menyangka itu pemerintahan, tapi sekarang ini sejak Pajajaran jatuh hanya menjadi entitas geografis, Mang. Nah, ternyata setelah beberapa perbandingan data di keraton dan data yang ada di Belanda, ternyata dulu antara Ciamis dengan Galuh itu dua entitas yang berbeda. Nah, nama Ciamis dari wilayah yang kecil di sini yang kita tempati ini 1640 lahir namanya Desa Ciamis. Kemudian 1645 mulai menjadi entitas pemerintahan. Sehingga ada Bupati Ciamis pertama ya, Jangbati Jangbaya,
yang itu diangkat oleh Raden Arya ya, dari Cirebon. Nah, kemudian pada saat yang sama Mataram juga mengangkat adipati, yaitu Adipati Imbanegara ya waktu itu. Kemudian pada tahun 1642 dilantik anaknya, karena Adipati Imbanegara ya itu karena dihukum pancung ya. Nah, diteruskan oleh anaknya Adipati Jayanegara ya, yang disebut Makam Peteng itu 1642 yang akhirnya menjadi hari jadi Kabupaten Ciamis. Oh, itu cikal bakalnya Kabupaten Ciamis itu ya. Kemudian pada tahun 1815 ini masih Ciamis ya. Jadi dulu ada bukan Bupati Galuh tapi Adipati Imbanegara. Imbanegara. Nah, kemudian 200 tahun kemudian 1815 Kabupaten Ciamis yang Bupati pertama Jangbati Jangbaya ini berubah menjadi Kabupaten Galuh 1815. Nah, terjadilah pergolakan karena itu masa penjajahan Belanda di sini kan. Nah, karena penjajahan terus berlangsung, kemudian pada tahun 1915 salah satu keturunan utama Sastrawinata mengganti nama Kabupaten Galuh dengan Kabupaten Ciamis. Tapi kemarin para ahli sejarah menyimpulkan seolah-olah Ciamis itu dari Belanda. Betul. Seolah-olah itu maknanya mengejek ya, bau amis ya. Ya, betul. Padahal sesungguhnya itu nama Ciamis lahir dari karuhun Ciamis asli. Berarti memang sebelum itu udah ada ya, Bang? Udah ada. Ya, artinya anggapan selama ini bahwa nama Ciamis itu adalah pemberian dari Belanda dengan berkonotasi negatif gitu ya. Ya, itu tidak benar ternyata. Itu tidak benar ya. Ya, karena lebih tua nama Ciamis daripada Belanda. Karena Belanda masuk itu kan zaman Amangkurat ya, 1800 sekian. Dan Priangan ini bukan tanah jajahan. Ini itu tanah Prianger. Jadi pemberian dari Mataram ya. Karena Amangkurat dibantu Belanda ngasih hadiah nih tanah di sini, tanah Galuh sama Priangan itu kan. Maka disebut Priangan itu kan. Ya. Nah, makanya Belanda di sini nggak kejam, nggak membunuh, nggak apa, semua baik-baik aja, Mang. Nah, yang tidak baik-baik itu para bangsawan, para menaknya. Nah, itu gimana, teman? Ya, karena anggaran Belanda untuk bangun Galuh, Kabupaten Galuh itu kan banyak nggak nyampe lah. Jadi hanya kelas menengah yang menikmatinya gitu kan. Sehingga ada catatan di Belanda bahwa beberapa adipati Galuh ini punya utang ke APBD Belanda. Nah, itu bisa ada utang itu gimana? Iya, berarti utang itu udah dari zaman dulu. Defisit. Karena para bangsawan ini suka tanda kutip mengkorupsi ya, uang-uang Belanda untuk membangun daerah kita ini kan. Ya, tapi alhamdulillah masih itu ada Cirahong masih ya. Iya, ada itu. Kemudian Kuang Hin, terus kemudian beberapa alun-alun itu yang warisan Belanda ya, masih ada, masih kita bisa saksikan. Nah, jadi urgensi pergantian dari Galuh, dari Ciamis ke Galuh, kemudian sekarang ada wacana dari Galuh kembali ya. Dari Ciamis ke Galuh lagi ya? Ke Galuh lagi. Ini putarannya 100 tahun, Man. 100 tahun? Jadi setiap 100 tahun ini, kita ini panas tiris, Man. Jadi hareeng bahasa Sunda nanti. Ya, jadi setiap 100 tahun kita ini para keturunan Raja Galuh ya, Adipati ini rewel, pengen kembali ke masa lalu. Nah, terkait itu Bang, barangkali tahu nih kira-kira yang menjadi motivasi utamanya gitu untuk mengubah nama Ciamis pengen kembali lagi jadi Galuh itu apa tuh? Kalau kita mendengar aspirasi dari masyarakat ingin mengembalikan marwah Galuh, tetapi kita berdebat kalau ngomong Galuh dari mana memulainya. Itu sampai sekarang titik nolnya kan belum ketemu. Apa dimulai dari Kawali, apa dimulai dari Kangkambulyan, atau dimulai dari keadipatian Galuh. Nah, kalau Kabupaten Galuh ini kan dari turun-temurun itu kan mulai dari Adipati Wiradikusuma sampai Kusuma Diningrat itu kan dari keturunan Imbanegara, Negara Tengah. Apakah itu atau Galuh yang mana? Nah, ini kan debat. Cuma kan waktu itu pemerintah kita menetapkan nama ini dari Imbanegara 1642 itu kan. Jadi perpindahan dari Cineam ke Imbanegara itu Imbanegara itu. Nah, jadi lebih kepada nama Kabupaten Galuh. Tetapi kan mimpi kita nggak ke sana.
bahwa Galuh itu besar, menguasai dari sini sampai Madagaskar kan. Nah, jadi kita sedang bernostalgia mengembalikan kejayaan nenek moyang kita. Nah, itu bagi yang optimis kembali ke nama Galuh. Ya. Tetapi yang tidak mau berganti nama Galuh begini, tetap bertahan dengan nama Ciamis. Alasannya begini, Mang. Hanas pindah ganti nama Galuh, hari kelakuannya nggak mulia seperti kakek moyang Galuh gitu. Jadi mereka teh hari namanya kan Galuh itu mutiara ya, kemuliaan, kemudian hati kan, kebersihan jiwa. Tapi pas ngomong Kabupaten Galuh, kelakuan kita belum benar, maka mending nama Ciamis. Seolah-olah kalau nama Ciamis itu boleh salah. Boleh macam-macam gitu. Kalau Galuh nggak boleh. Nah ini kan sebenarnya nggak benar juga. Iya betul. Ya kalau nama Ciamis itu mau benar yang benar aja gitu. Nah, sebetulnya sih yang paling penting sih mungkin gini ya Bang ya. Saya juga pernah melihat beberapa perdebatan nih, perdebatan di masyarakat bahwa memang ada yang pro, ada yang kontra juga. Nah yang jadi pertanyaannya, apa pengaruh langsungnya kepada masyarakat dengan pergantian nama dari Ciamis ke Galuh ini? Kalau pergantian ini menghasilkan, kalau secara materi kan jelas ganti nama, ganti KTP ya. Ya betul. Jadi pengusaha-pengusaha itu ya untung lah. Nah itu kan juga ada yang menanyakan, oh nanti kalau misalnya ganti jadi Galuh berarti kita ganti KTP, anggaran lagi dong gitu kan. Nah gimana tuh Bang? Ya jadi itu memang pikiran-pikiran yang berkembang ya, diantaranya satu nanti kan perubahan nomenklatur sekaligus semua administrasi kan berganti. Iya betul. Barang-barang cetakan, terus kemudian semua data kita kan ganti. Betul. Nah berarti yang untung yang pengusaha cetak mencetak kan. Gitu. Nah, kita kalau ngomong untung rugi begini Mang, nama itu tidak mengandung untung rugi ya. Iya. Namanya juga berdoa ya. Nama itu doa ya. Suganwe dikasih nama Galuh jadi benar gitu. Gitu jadi. Kita terlalu menuntut pergantian nama ini akan mempengaruhi kebijakan yang baik, kelakuan yang baik kan? Enggak. Kadang-kadang dikasih nama bagus aja kan kelakuan nggak benar. Ya, benar-benar. Namanya soleh, kelakuannya nggak soleh kan banyak gitu. Nah, ini dulu sebetulnya udah mencuat loh Bang. Pas kalau tidak salah pas awal-awal Pak Herdiat di periode kemarin itu. Soalnya kan itu kalau tidak salah pernah diucapkan ketika Pak Herdiat kampanye dulu itu waktu di 2019 kalau nggak salah ya. Nah, tapi setelah sekian lama berjalan juga hari ini nggak kedengaran lagi itu Bang. Sejauh mana itu? Memang itu depending Mang, karena waktu itu ada pertentangan ya antara para budayawan Sunda, budayawan Galuh yang ingin mengganti Ciamis menjadi Galuh, tapi ada beberapa elemen masyarakat yang pengen tetap Ciamis. Nah, terus tempat ribut itu Mang, sempat mau crash gitu kan. Itu yang jadi pokok permasalahan yang diributkannya itu ya, apa itu? Pokoknya begini, kalau Ciamis sudah nyaman ya. Terus kemudian juga lah semua tinggal menjalani, tinggal menaikkan mungkin levelnya ya, jadi kabupaten paling maju atau apa gitu. Daripada mengganti dari nol semuanya kan administrasi, udah aja pakai yang nama yang ada ini teruskan, dibuat semakin baik, semakin maju. Itu yang ingin bertahan dengan nama Ciamis. Tapi yang para nostalgiawan ini kan, yang pengen dengan kehebatan Prabu Siliwangi, Raja Galuh, kan ingin mengenang kakek moyang itu orang hebat. Nah ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga. Karena apa? Akhirnya kan pada akhirnya ini mau nggak Bupati menandatangani perubahan ini ya, kemudian DPRD mendukung perubahan nama ini kan sesuai dengan ini historisnya. Nah kemarin itu historis Kabupaten Ciamis nggak ada yang mendalami Mang. Ternyata saya 2 minggu ini ada banyak data yang saya dapatkan dari keluarga Kadipatian Ciamis ya, yang mereka punya catatan runtut dari tahun berapa ini ada nama Ciamis gitu kan. Siapa dulu penguasa pertama nih Kabupaten Ciamis. Nah ternyata saya menemukan dari Gedeng Utama melahirkan Jangpati Jangbaya, Bupati Ciamis ya. Tapi ini waktu itu diangkatnya oleh Cirebon. Nah kemudian Kabupaten Galuh itu oleh Mataram. Nah kita mau, jadi gini Mang, kita ini benci dengan
kata-kata Ciamis kan, benci Mataram itu penjajah. Nah, tapi kan hasilnya kita nikmati hari ini. Sama mungkin kayak Belanda dulu gitu kan. Iya. Ada sisa-sisa peninggalannya yang masih kita nikmati sekarang. Nah. Gitu. Nah gini Bang, pernah saya dengar dari salah satu tokoh lah ya, salah satu tokoh di Ciamis katanya salah satu yang jadi pertentangan, kenapa ada masyarakat yang menolak nama Ciamis diganti jadi Galuh, itu mereka takut khawatir adanya semacam kemusyrikan. Itu. Jadi mereka khawatir tradisi-tradisi yang dulu yang dianggap bertentangan dengan Islam itu dihidupkan kembali. Nah, gimana tuh Bang? Dan sebenarnya ngomong gitu juga nggak tahu budaya yang mana. Karena apa? Budaya itu kan udah hilang ratusan tahun. Yang dia sebut budaya musyrik yang mana? Apa yang Hong Milaheng? Apa yang ritual? Mereka yang ngomong gitu juga ngerti mana sih tradisi Galuh yang dianggap musyrik, nggak ngerti juga. Kenapa? Keburu terkubur, Mang. Nah, kemudian juga yang meyakinkan bahwa tradisi ini yang baik, masa ini juga nggak ngerti. Jadi gini, Mang, ada gajah yang sama-sama ngerti mana hidung, mana telinga, ngomong tentang gajah. Gitu. Jadi orang yang cemas nanti budaya Galuh akan yang anti Islam hidup lagi, dan dia juga nggak tahu budaya yang mana, tradisi mana, nggak ngerti. Jadi gini, kita ini terlalu pintar tapi sebenarnya nggak ngerti gitu. Ngomong Ciamis nggak ngerti ya, ngomong Galuh juga nggak ngerti, ngertinya sebelah-sebelah gitu kan, sempalan-sempalan gitu. Jadi ketika kita membahas hakikat pergantian nama adalah sebuah doa untuk menjadi yang lebih baik, tetapi juga sekaligus kecemasan. Nah, yang ngomong gitu kan kalangan Islam nih, yang nanti kemusyrikan hidup lagi, nanti budaya ini kan gini, Mang, sebodoh-bodoh orang ya, Mangnya. Dan yang bau musyrik mas tetap kita nggak akan jalani. Iya, benar. Ini saya bodoh-bodoh orang. Karena kita udah tahu kan ya batasan-batasannya gitu. Terus saya bodoh-bodoh orang mungkin nyembah batu. Pakai logika mau nyembah batu kan dimetain duit kata merek. Terus ada katanya nyembah makam. Nah, itu kan ada beberapa ya mungkin komunitas yang memang masih sekarang ziarah, tawasul. Bahkan saya sendiri rajin nih mengunjungi keramat-keramat ya. Lalu ada yang bilang, wah Bang Supi musyrik, bid'ah, sering ke makam. Jadi dia nggak ngerti. Pakai logika aja, makam dimintain duit juga nggak akan ngasih gitu kan. Apalagi disembah. Nah, jadi kita ini merendahkan saudara-saudara kita ya, seolah-olah dengan ritual, dengan ke makam itu kita musyrik. Kan pakai logika aja, Mang. Ya. Logika itu ini hidup ya, kita biasa berpikir ya nggak mungkin semua yang kita lihat itu mengubah akidah kita menjadi musyrik, enggak. Nah, kalau ada yang musyrik itu kan masih bodoh, ngajinya nggak sering, terus tidak mau sharing, tidak mau mencari thalabul ilmi kan, jadi nggak bisa bedain mana yang akidah yang benar, mana yang enggak. Lah masa setingkat kita dibilang musyrik, kebayang mah. Oke, artinya Bang, apa yang sama Bang Supi disampaikan barusan, kalaupun misalnya nanti ya berubah jadi Kabupaten Galuh, kemungkinan besar ritual-ritual yang oleh sebagian orang dianggap bertentangan, itu kemungkinan memang tidak akan terjadi gitu. Ya gimana mau terjadi, mau mereka nggak tahu tradisi mana nih dari Galuh yang bakal musyrik, kan nggak tahu. Nggak disebutin juga kan? Iya, nggak tahu. Contoh gini, mana tradisi zaman Galuh yang sekarang masih ada yang mana nih? Nggak tahu mereka. Kan mereka tuh tahunya udah waliullah penyebar Islam ke sini. Lalu ada upacara adat udah pakai syahadat. Yang jawab kan diganti doa-doa Islam. Terus kemudian upacara dari 4 bulanan, 7 harian meninggal kan, pakai doa Islam. Jadi mereka yang ngomong gitu nggak pernah lihat mana tradisi yang musyrik teh gitu. Teningali, Mang. Misalnya warisan dari Galuh Kawali, apa sih yang bakal musyrik gitu? Enggak ngelihat. Artinya memang secara secara keseluruhan tradisi yang dulu di zaman Galuh itu memang sudah hampir tidak ditemukan ya. Begitu wali menyebarkan Islam ke sini, itu nggak ada, Mang. Sudah ganti ya? Nggak ada. Sekarang apa kita tradisi mana yang disebut musyrik? Mau berdoa di Karang Kamulian, itu kan kakek moyang Karang kayak bingung ya. Nah, si Cueng jadi pakai Islam doanya gitu. Itu juga para karuhun di Karang Kamulian juga kaget sekarang itu kalau kita upacara ke Karang Kamulian, doanya doa Islam. Baca syahadat, tawasulan. Benar-benar. Nah, itu kan mengagetkan para karuhun kita kan. Kita injut yang now, itu ngedoa now. Gitu. Jadi memang
tradisi-tradisi yang memang ada sekarang di Ciamis itu memang sudah terakulturasi ya. Benar, sudah diislamkan. Udah gitu. diislamkan ya. Lalu ada pihak-pihak yang memusyrikan, membid'ahkan gitu. Bahkan ada yang gini, Mang. Doa kepada karun-karun yang belum Islam nggak nyampe. Dari mana dia tahu gitu. Oke Bang. Yeah. Nah menarik ya kalau misalnya kita bicara tentang Galuh ini ya, karena memang Galuh itu adalah sebuah kerajaan besar yang sangat disegani zaman dulu. Iya, betul. Dan ketika sebagian masyarakat ingin mengubah ingin kembali ya, mungkin kalau kata Bang Supi ingin bernostalgia gitu. Apakah hanya sebatas bernostalgia atau memang mereka ada motivasi yang kuat gitu Bang, sampai benar-benar yakin nih pokoknya kita harus ganti lah gitu, kembali ke Galuh gitu. Memang ada yang yakin sekali ya, itu spiritnya itu ayo Galuh gitu kan. Tapi kalau ditanya kenyataan apakah menjadi lebih baik atau tidak, kan mereka juga nggak ngerti. Gitu. Jadi gini, yang yakin bakal Galuh bakal begini juga nggak ngerti. Karena kan kayak judi teh Mang. Itu yang bakal menang, bakal kalah. Kalau ganti nama, nah buktinya gini Mang, tadi kan masalah ganti nama. Saya ganti nama kan ya belum tentu ini, kecuali saya mau ngerubah. Oh nama ini, oh akhlaknya bagus. Oh nama ini kan kita ngacau. Nah itu semuanya pilihan Mang. Jadi tidak otomatis berganti nama, otomatis akhlak kita menjadi baik kan. Pemerintahnya tambah bersih, enggak. Diganti Galuh itu berdoa semoga seperti mereka bijaksana, pemerintahnya bersih, tidak korupsi gitu kan, tidak macam-macam gitu kan. Nah mereka berharap seperti itu. Tapi kan yang pesimis, kumanggus nama Galuh ada kelakuan kurang ajar, gitu. Nah yang diperhatikan itu sisi negatifnya gitu. Negatifnya. Oke. Nah menarik ya Bang ya. Dan kalau misalnya lebih jauh dari pergantian nama ini, misalnya terjadi nih Bang, siapa nih yang punya peran di sini? Yang punya peran jelas bupati dan legislatif ya. Karena kan yang mengusulkan nanti perubahan nama Ciamis ini menjadi Galuh itu yang punya kewenangan bupati dengan segala perangkatnya, kemudian DPRD yang ketok palu. Nah, kemarin itu pasangan Pak Hediat Yana itu kan ragu-ragu. Itu bukan janji politik, cuma ketika kampanye kan, ya udahlah nanti kita ganti ke Galuh gitu. Nah itu tiba-tiba dukungan meluap nih. Itu kalah dengan pendapat tadi. Takutnya kalau ganti Galuh nanti tradisi yang non muslim yang sebelum Islam dihidupkan nih. Sekarang Kumang bayangin tradisi yang udah hilang ratusan tahun, gimana Mang menghidupkannya? Dipanggil hoyong wilayah nggak mungkin kan. Jadi Mang mohon, aduh kita ini parah nih. Jadi berpikirnya tidak empiris gitu, tidak berpijak. Kita menyimpulkan sesuatu yang ngawang-ngawang gitu kan, tapi soal itu kenyataan. Padahal secara empiris nggak bisa tradisi yang udah terkubur lama itu dihidupkan kembali ya. Hanya seorang kita yang zaman modern gitu menghidupkan tradisi musik zaman Galuh nggak bisa Mang. Sekarang kalau nggak percaya coba yang ngomong gitu suruh ke Astana Gede. Mana yang bikin musyrik? Nggak bingung. Tumpukan batu tulis, batu yang ini kan? Oh begini, enggak. Jadi penyembahan kepada Allah yang maha gaib ya, nggak kelihatan, nggak bisa disamakan dengan yang ada bendanya gini. Oh Mbah, oh nggak bisa gitu. Iman itu kan di hati. Iya benar-benar. Dan kayaknya sih kita yakin ya bahwa kalaupun misalnya nanti ya perubahan nama itu terjadi misalkan, tradisi-tradisi seperti itu mungkin kalaupun bangkit juga kayaknya butuh proses yang sangat lama gitu. Bukan hanya proses Mang, yakin saya hebat-hebat budaya di Ciamis nggak akan sanggup lah. Nggak sanggup ya. Kenapa begitu dia lahir sudah Islam? Bener. Jadi nggak bahkan bisa saja mereka nggak tahu tradisi seperti apa karena dulu ini sama nenek moyang kita gitu. Makanya hebat yang ngomong nanti tradisi Galuh yang musyrik dihidupkan kan. Hebat dia telepatinya udah nyampe gitu kan. Sehebat-hebat orang di Ciamis sekarang ini kan, suruh bikin tradisi yang musyrik itu nggak ngerti caranya gimana. Apakah doanya, apa nyembah batunya, apa nyembah pohonnya kan nggak ngerti. Apakah memuja kan nggak ngerti. Ya apalagi kan kalau Ciamis ini salah satu kota yang cukup agamis ya Bang ya. Bahkan di mayoritas di Kabupaten Ciamis itu Muslim sebagian besarnya gitu kan. Kayaknya hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka pasti akan
tidak akan ditelan mentah-mentah gitu. Betul. Walaupun itu datangnya dari para leluhur itu sendiri. Betul. Gitu, kan? Gitu, seperti jadi ada gerakan ya Mang, gerakan apa yang memisahkan Islam dengan tradisi. Sementara pada zaman Waliullah, zaman Sunan Gunung Jati, tradisi itu menguatkan ajaran Islam. Jadi bukan kayak sekarang tuh seperti ada pemisahan. Oh, tradisi ini Islam di sini gitu. Nah, yang bikin kacau gitu. Nah, kemarin itu hasil di Kanoman itu, di Kesultanan Kanoman, kita akan membuat tradisi apapun yang ada di Galuh ini menguatkan ajaran Islam, memperkuat keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah. Jadi nggak ada lagi pikiran nanti yang musyrik hidup, nggak ada. Kiai dikumpulkan di sini atau para dukun dikumpulkan ya, suruh bikin ritual musyrik, kayaknya nggak sanggup. Karena bingung dari mana memulai kemusyrikan gitu kan? Iya betul. Ya sebodoh-bodoh orang di sini dukun atau apa ya, kan udah tiap hari dengar azan, tiap hari dengar ulama berdoa ya, itu nggak ngerti memulainya dari mana. Nah, terus gini Bang, kemarin dari apa yang dari Kanoman itu, apakah ada kaitannya dengan wacana pergantian nama itu? Nah, Kesultanan Kanoman berkepentingan karena ingin mempertahankan tradisi para penyebar Islam ini tidak masuk ke perangkap tadi diadu. Nah, makanya kami ini ingin menjadikan tradisi ini menguatkan keimanan kita. Nah, kalau yang sebelah itu kan berpikir, wah nanti kalau jadi Galuh ini iman jadi rusak ya. Itu berarti yang lemah dia. Karena Pak Sunan Gunung Jati salah satu waliullah yang mampu menjadikan tradisi ini memperkuat ajaran langit. Semua kearifan, kebijaksanaan, pemikiran yang positif dari kerajaan Galuh ini dipindahkan, dikonversi, ditransformasikan menjadi alat untuk memperkuat Islam. Mana ada orang yang sanggup sekarang. Nah, termasuk kita sedang mengubah Pertaloka ini menjadi syiar yang mendekatkan orang kepada Tuhannya kan gitu. Dengan kita podcast ini. Nah, ini kita sedang mencontoh kearifan yang ditularkan oleh Sunan Gunung Jati ya teman. Semua yang kita lakukan di sini untuk mendorong kita meningkatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Jadi bukan untuk maksiat ya. Kita siaran ini adalah untuk ayo kita di samping menata negara, menata kehidupan, mencari ikhtiar, mencari rezeki segala macam, yang terpenting adalah keimanan kita kepada Allah tetap kuat. Iya betul. Mau susah mau senang kita iman nggak boleh luntur gitu. Ya, walaupun tidak punya duit ya Bang ya. Aduh, menarik sekali nih Bang kalau berbicara tentang sejarah masa lalu ya. Kita nggak akan ada habisnya. Oke, next kita masih ada kaitannya nih Bang sebetulnya dengan Galuh juga ini Bang. Kalau tidak salah itu di Ciamis ini ada namanya Dewan Kebudayaan. Betul. Nah, itu Bang udah tahu tentang Dewan Kebudayaan itu? Nah, kebetulan nama saya ada di susunan pengurus ya. Wih, mantap. Tapi sebenarnya saya tidak punya kapasitas menerangkan. Karena ada ketuanya, dan ketuanya Dr. Yat Rospia Brata, ahli sejarah. Jadi ini ampun parah nih Pak Yat. Saya tidak punya kapasitas menerangkan. Tetapi begini Mang, adanya Dewan Kebudayaan ini menjadi sarana supaya budaya-budaya Islam ya, budaya yang ada di Galuh ini tetap lestari, tetap maju. Kan ada 7 bidang jenis pemajuan kebudayaan di situ. Mulai tradisi lisan, manuskrip kan, tradisi tak benda, itu semua harus kita lindungi Mang, supaya nggak punah gitu. Jadi di balik pembentukan Dewan Kebudayaan Ciamis ini adalah melestarikan, memelihara, merawat, dan mempertahankan semua tradisi-tradisi budaya yang mengandung kebaikan. Dan beberapa itu ada di Salawe, itu udah mendapatkan status PBTB, warisan budaya tak benda ya. Di Salawe yang Salawe, Bojong Salawe ini yang Cimaraga itu ya. Ada juga beberapa budaya-budaya yang sudah mendapatkan apa ya, sertifikat itu warisan budaya. Ini keren ya. Nah, itu seni kolotik itu. Kearifan-kearifan yang di Bojong Salawe. Terus kemudian ada juga beberapa makanan kuliner yang sedang ya, sedang diupayakan untuk mendapatkan perlindungan kan. Oh, itu nanti berarti ini sama Dewan Kebudayaan itu ya? Enggak, maksudnya bagian dari itu. Bagian beberapa produk tradisi kebudayaan yang baru ini, yang punya kaitan dengan masa lalu akan
kuatkan gitu kan, iya, supaya tidak punah. Nah sekarang ini, kita ngomong Dewan Kebudayaan ya, Mang. Karena yang menjadi pengurus Dewan Kebudayaan itu multi ya, ada yang ahli sejarah, ada ahli manuskrip kan, ada ahli tradisi, ada juga ya praktisi kan, lengkap. Nah, saya hanya membidangi bagian yang ya media lah, yang nggak jauh ya. Nah, saya bagian senangnya mendokumentasikan beberapa kronik-kronik sejarah masa lalu, tradisi yang hilang kan, lewat karya Mama Rohel. Nah, sekarang saya sedang senang menulis tentang Mama Rohel, itu mencatat beberapa tradisi yang pernah berkembang di Galuh, dihidupkan kembali pada zaman sekarang. Ya, juga sama Mang Odi juga sekarang dengan media ini kita juga akan mendokumentasikan beberapa tradisi budaya yang berkembang kan. Betul. Nah itu pemirsa, keren kan? Mantap ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah benar-benar berjalan, bisa lebih ini ya, budaya-budaya yang ada di Ciamis ini nantinya lebih tercover gitu ya Bang ya. Betul. Pertanyaannya gini, apa sih manfaatnya kan gitu kan? Ya. Jadi kalau kita bicara hari ini, yang namanya budaya itu menghabiskan uang. Jadi bukan menghasilkan, kecuali dikemas menjadi wisata budaya. Betul. Baru akan menghasilkan. Jadi kalau ngomong budaya itu ngomong investasi, ngomong modal, modal SDM, modal biaya untuk menghidupkan budaya-budaya yang ada di Galuh. Nah, budaya itu bisa menjadi tradisi ketika dilakukan berulang-ulang, jadwalnya pasti, orang-orangnya pasti, karena sering terus ada momentum untuk dilaksanakan, maka akan menjadi tradisi. Jadi nggak bisa Bang budaya selewat ya. Iya, nggak bisa. Tiba-tiba kita tetap harus berakar, berkesinambungan. Iya betul. Nah seperti itu. Nah kalau kita ngomong apakah nanti berdampak pada PAD Kabupaten Ciamis? Ya Kak, selama kekayaan budaya situs ini belum dijadikan destinasi wisata sejarah, kita belum bisa ngomong uang, Bang. Jadi kalau berharap semua yang dibicarakan ini menjadi uang, kayaknya jauh nih. Iya. Jadi belum bisa menjadi salah satu tumpuan pendapatan asli daerah. Tapi ada nggak mungkin kedepannya rencana bahwa ini nantinya akan menjadi satu destinasi budaya gitu? Kemungkinan ada nggak itu? Kalau melihat dari ini Pak Gubernur ya, itu bakal ke sana arahnya. Arahnya bakal ke sana. Beberapa situs, beberapa warisan leluhur ini akan dijadikan salah satu destinasi wisata sejarah. Bahkan dari Dinas Pariwisata sudah menjadikan beberapa situs beberapa itu kan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya. Iya, betul. Di Galuh sudah ada pusat budaya Galuh kan? Nah, itu dibangun oleh provinsi. Jadi ada upaya mencoba kekayaan Kabupaten Galuh ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Nah, Bang, kalau bicara soal sumber pendapatan asli daerah nih, ini menurut Bang Supi aja nih, kira-kira dari segi budaya itu persentase pendapatan atau sumbangsinya ke PAD itu kira-kira berapa tuh kisarannya tuh? Seperti apa besarannya? Kalau besarnya gini kan, baru yang menghasilkan Karangkamulian ya. Situ Lengkong cuma 2, itu nggak signifikan. Situ Lengkong kan berbagi dengan pemerintah desa. Ya paling nggak nyampe 50% lah. Tapi lumayan menopang ya. Karena memang ironis sih Mang, jadi nggak tahu gimana dulunya itu ya. Emang anggaran untuk pariwisata terus kemudian pemajuan kebudayaan ini nggak kuat lah menopang untuk, jadi amanat undang-undang harus begini, tetapi biaya yang disiapkannya tidak seperti itu. Iya, tidak mencukupi ya. Tidak mencukupi. Kan PAD ini keperluannya bukan hanya urusan itu kan? Iya, betul. Ada buat gaji dewan kan? Kemudian keperluan yang lain, sehingga ya seperti kita lihat kan, maju enggak gitu kan. Tapi sebetulnya Bang gini, kalau misalnya ya, ini kalau kita lihat kan Ciamis itu sangat potensial sebetulnya ya, dengan budayanya, dengan wisatanya. Seandainya misalnya nih kita pemerintah tuh benar-benar serius gitu menggarap khususnya di budaya nih gitu kan. Hmm. Apakah ini cukup berpotensi nggak Bang untuk mendapatkan PAD itu dari budaya itu?
Kalau kita serius ya pasti ya. Baik kan, misalnya kayak sekarang yang udah terkenal aja kayak Babagi gitu kan di Sukamantri itu juga salah satu ikon budaya wisata budaya juga gitu kan. Nah sebenarnya gini Mang, ada peluang itu ya. Kan ada pusat budaya Galuh itu. Ini pelaku-pelaku budaya, pelaku seninya tinggal bikin jadwal, pentas ya, pertunjukan di pusat budaya. Kontinu terus kan lama-lama penonton banyak tuh. Nah dari sana gambaran tadi ya, cuan itu kan kebayang tuh. Iya. Nah pertanyaannya gini, kita ini kalau yang nggak tahu gimana ya, jadi teman-teman yang seniman yang budayawan itu nggak punya program meramaikan pusat budaya. Satu mungkin kendala uang ya, kamu pentas mau ini kan ada biaya. Jadi udah uangnya susah, harus ngeramein pusat budaya. Nah kembali ke problem klasik, nggak ada uang nggak jalan kan gitu. Bener. Itu klasik banget itu. Iya. Setua zaman Nabi Adam. Alasan klise ya. Tapi Bang, itu dengan adanya Dewan Kebudayaan, apakah bisa jadi satu wadah nantinya yang akan mendorong para budayawan untuk berkembang, berkreasi gitu? Emang kewajiban Dewan Kebudayaan diantaranya itu ya, menggairahkan kembali para penggiat budaya ini untuk berkreasi ya, untuk supaya mengeluarkan ya kemampuannya masing-masing gitu. Cuma saya belum punya gambaran ya, Mang. Jadi Pak Iyad ini pintar, cerdas, rektor ya, Unigal 2 periode, terus dia menguasai kesejarahan gitu. Tetapi pada aspek manajerialnya kita belum tahu ya, manajerial mengelola Dewan Kebudayaan ini kan, karena memang hampir semuanya pintar Mang di Dewan Kebudayaan ini. Nggak ada orang bodoh yang gabung Dewan Kebudayaan, enggak. Termasuk berarti Bang Sufi di situ juga. Oh iya, ya kalau nggak pintar ngapain? Kalau gitu saya minder aja, saya mau ikutan gabung aja. Iya, gitu. Emang harus pintar gitu. Benar-benar ya. Nah, kalau rencananya tuh kapan tuh dibentuknya itu? Dilantiknya tanggal 31 Januari. Tahun ini? Ya ini bulan ini. Oh bulan ini ya. Ya. 31 Januari. Setelah itu nanti akan diikuti rapat kerja ya. Kemudian menyusun program kan. Dan dari mana memulai itu sedang dipikirkan. Apa dari tradisi dulu, apa dari manuskrip dulu, apa dari tradisi lisan dulu. Itu nanti beliau-beliau yang memastikan apa yang mana nih melangkah dari mana. Yang pasti ini pusing Bang, karena 1000 situs ya. Iya, benar. Ribuan situs kudu diselamatkan. Kemudian belum seni pertunjukan, belum kan kalau ngomong budaya luas Bang. Bukan hanya masa lalu kan. Setelah masuk band hari ini ya, perkembangan hak kekinian juga bagian dari kebudayaan. Ya, betul. Jadi memang agak berat nih program. Berarti termasuk budaya modern juga di bagian ini ya? dari. Tidak hanya budaya tradisional aja gitu. Bukan. Ya? Okay. Jadi semua diurus nih. Ya tapi seperti itu Mang. Jadi tugasnya berat. Bantuan dana untuk mengelola itu juga nggak signifikan lah ya. Oke. Ya mudah-mudahan sih pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi ya, terutama dari alokasi anggarannya. Soalnya kan kalau kita lihat potensi budaya di Ciamis itu sangat luas, sangat besar ya. Nah, kalau misalnya tidak dikelola secara optimal juga nantinya malah nggak akan menghasilkan apa-apa gitu Bang ya. Nah itu ya. Pertanyaannya kudu Pak Ega Herdiat itu. Mungkin nanti habis ini Bang Supi bisa coba kontak beliau gitu kan. Bagaimana nih gitu kan. Oke nih Bang, ini kayaknya udah mau mendekati akhir nih Bang. Ada closing statement dulu nggak Bang nih dari Bang Supi? Ya baik, saya mengucapkan selamat kepada pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yang dilantik 31 Januari 2025. Harapan kami semoga Dewan Kebudayaan menjadi wasilah kemajuan dan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Ciamis. Amin, amin. Ini suka nggak suka, kebudayaan, seni, tradisi menjadi salah satu kekayaan yang tak ternilai. Jadi tidak boleh punah, tidak boleh hilang. Karena anak cucu kita nanti kehilangan pijakan sejarah. Anak cucu kita akan lupa dari mana dia berasal, siapa kakek moyangnya, apa saja yang warisan-warisan yang perlu diabadikan, mereka akan kehilangan jejaknya. Jadi saya berharap Bupati Ciamis Pak Herdiat yang udah dilantik tanggal 6 Februari Mang, punya konsen untuk bidang kebudayaan. Tentu karena problem Ciamis ini selalu pendapatannya, tanpa melupakan pendapatan tadi,
Orang-orang kaum lemah yang nggak kerja, yang kerjanya susah, kerja juga belum tentu kaya gitu. Itu menjadi perhatian pemerintah. Oke. Nah, mungkin itu ya. Ya. Selamat kepada teman-teman di Dewan Kebudayaan. Oke. Ya, itu mungkin Sobat Portaloka, di mana tadi kita udah berbicara banyak mengenai budaya, salah satunya kebudayaan, kemudian juga wacana terkait perubahan nama dari Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh yang hingga kini belum ketahuan nih mau seperti apa ujungnya ya. Mudah-mudahan sih pemerintah bisa mengambil jalan yang terbaik buat semuanya, buat Ciamis khususnya ya, dan pastinya ada dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu aja mungkin untuk episode kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang nggak kalah keren, yang nggak kalah terkenal kayak Bang Sugeng ya. Betul. Dan nanti kita juga dengan tema-tema, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih sekali untuk atensinya. Jangan lupa sekali lagi kita ingetin untuk subscribe channel kita, kemudian jangan lupa like, komen, dan share biar nanti channel kita lebih berkembang lagi. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.